Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sidang jemaat Obaja yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Pagi ini kita akan mendengarkan renungan singkat tentang jangan pernah putus asa. Kita membaca Mazmur 43 ayat 1 sampai ayat 5, tapi saya membaca saja ayat yang kelima. Bunyinya seperti begini: mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, karena tekanan hidup yang kian hari kian berat, permasalahan yang tidak pernah berhenti silih berganti datang dalam kehidupan setiap orang, maka ada banyak orang Kristen menjadi putus asa dan frustasi. Mengapa bisa terjadi seperti itu, Bapak Ibu? Rasa putus asa itu biasanya muncul ketika seorang mengalami jalan buntu. Nah, celah inilah yang dipergunakan iblis untuk menanamkan rasa putus asa dalam diri seseorang, dalam diri orang percaya. Sehingga dalam dirinya timbul rasa mengasihani diri sendiri dan juga merasa sudah tidak ada pertolongan lagi. Kita, Bapak Ibu yang berkait Tuhan, banyak kali kemudian tidak mengarahkan hidup kita, pandangan kita kepada Tuhan, dan mulai meragukan kuasanya. Dengan kata lain, kita putus asa, kita menjadi tawar hati, masa Tuhan tidak sanggup lagi melakukan perkara besar dalam hidup kita. Padahal firman Tuhan menegaskan, Bapak Ibu yang berkata, dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia ini. Luar biasa. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Amsal 24 ayat 10, kemenangan apapun, rasa putus asa apapun dalam hati kita, Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi jangan pernah putus asa. Semakin putus asa, semakin kecil kekuatan kita. Bapak Ibu, rasa putus asa bukanlah karakter anak Tuhan. Bukan ciri-ciri anak Tuhan sejati. Kita, Alkitab berkata, adalah lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena Tuhan selalu ada di pihak orang percaya. Kita tahu Daud ketika dia berhadapan dengan Goliat, tak sedikit pun merasa takut, gentar, apalagi putus asa. Bahkan dengan penuh iman Daud siap berperang melawannya. Lebih lagi kemenangan itu sudah ada di hati Daud sebelum Daud berperang. Jadi dia sangat yakin sekali dengan penyertaan dan pembelaan Tuhan. Hal ini bisa terlihat dari apa? Daripada waktu Daud berhadapan dengan Goliat dan dia berkata kepada orang Filistin itu, dalam 1 Samuel 17 berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dan hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekalipun sangat berat masalah, tantangan, penderitaan, persoalan yang kita alami, tapi kita jangan pernah menyerah. Bangun iman saudara, seberat apapun masalah yang kita hadapi, jangan putus asa, serahkan semua kepada Tuhan. Jangan buang waktu dan tenaga pada hal-hal yang membuat kita semakin putus asa dan menjadi lemah. Mari kita lebih lagi melekat kepada Tuhan. Jika Tuhan ada di pihak kita, kita tidak akan takut dan putus asa dalam keadaan apapun. Haleluya. Kenapa? Karena tidak pernah ditinggalkannya orang-orang benar yang berserah, bersandar kepada Tuhan. Demikian renungan singkat kiranya menjadi kekuatan dalam hidup kita semua. Salam dihormat, salam diberkati, dan salam sehat buat seluruh jemaat Tuhan, jemaat Obaja yang saya cintai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.